Perkenalkan, nama saya Wijaya Sururi dengan NIM 2431007. Dengarkan saya. Saya Zaki Rahman Iksan dengan NIM 2024 31004. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami dari kampus Institut Teknologi PLN sampai tujuan akhirnya yaitu Mall of Indonesia. Dan juga produk AI yang kami bawakan, yaitu merek dari robot vakum. Yang pertama ada Roborock S8 Max V Ultra dengan spesifikasi daya hisapnya sampai 10.000 PA dengan sistem navigasi yaitu menggunakan Precision LiDAR Navigation dengan fitur AI Reactive AI 2.0 Obstacle Recognition, bisa mengenali sampai 73 jenis objek. Pemeliharaannya menggunakan Rockduck Ultra, gunakan cuci pel otomatis dengan air panas sampai 60 derajat Celcius. Ada pengeringan dan juga pengosongan debu. Menurut performance environment aktuator dan sensor, dari performance-nya, kebersihan lantai maksimal, kecepatan pemetaan, efisiensi menghindari rintangan kecil seperti kabel dan atau kotoran hewan, kemandirian operasional. Lalu dari segi environment, yaitu ada lingkungan interior rumah, furniture, tangga, area gelap. Lalu aktuatornya itu menggunakan dua roller resire brush, yaitu dua sikat karet kontra rotasi dengan motor DC. Lalu ada Vibra-Rise 3.0 mopping system, yaitu modul getaran sonic yang mengangkat kain pel hingga 20 mm. Terakhir ada Flex Arm Design, yaitu lengan sikat samping yang dapat memanjang secara mekanis untuk membersihkan sudut ruangan. Lalu sensornya sendiri menggunakan laser distance sensor untuk pemetaan 360 derajat. Ada RGB kamera, yaitu kamera identifikasi objek real time. Ada 3D struktur light, yaitu mengukur jarak objek secara presisi menggunakan proyeksi pola cahaya. Yang terakhir ada ultrasonic carpet sensor untuk mendeteksi perubahan permukaan lantai. Selanjutnya ada Ecovex Reboot T30S Omni dengan daya hisap sampai 11.000 PA, menggunakan sistem navigasi True Mapping 2.0, fitur AI yang menggunakan Eco Voice Assistant 2.0 dan AIV 3D 2.0 dengan desain True Edge Adaptive Edge Mopping, yaitu pel yang bisa menjangkau pinggiran tembok. Menurut TPA sendiri, dari performance, cakupan pembersihan sudut 100%, akurasi perintah suara tanpa internet, penghindaran rintangan dinamis. Dari environment-nya, yaitu rumah dengan banyak fitur rapat, area pinggiran lantai, dan rumah bertingkat. Dari segi aktuator, menggunakan True Edge Mekanis, yaitu aktuator dengan pel yang dapat memanjang atau menyusut secara adaptif, zero tangle brush, sikat utama dengan struktur sisir ganda untuk mencegah rambut terlilit. Dan terakhir ada drive wheels, yaitu motor penggerak dengan torsi tinggi untuk melewati ambang pintu hingga 20 mm. Menggunakan sensor True Detect 3D 3.0, sensor cahaya terstruktur untuk mendeteksi objek milimeter. Lalu ada DTOF atau Direct Time of Flight, yaitu sensor navigasi yang lebih stabil terhadap pantulan cahaya matahari dibanding LDS standar. Yang terakhir ada Cliff Sensor, yaitu sensor inframerah bawah untuk mencegah jatuh dari ketinggian. Yang ketiga ada Dream L20 Ultra dengan spesifikasi daya hisap sampai 7.000 PA, navigasi menggunakan Pathfinder Smart Navigation,
Fitur AI-nya menggunakan AI Action dan Map Extend teknologi. Memiliki baterai sampai 6.400 mAh, salah satu yang terbesar di kelasnya. Dengan performance, ketahanan baterai untuk rumah besar, kualitas pel dengan tekanan tinggi, kemampuan melepas kain pel secara otomatis di dock. Dari environment, rumah luas, lingkungannya di rumah luas, area dengan banyak hambatan kecil, transisi lantai keras ke karpet tebal. Dan aktuatornya Mop Extend Auto Detectable Mops, yaitu mekanisme pencuci mekanis di base station untuk melepas atau memasang kain pel secara otomatis. Lalu ada rotation dual mops, yaitu dua motor pemutar kain pel. Lalu ada sensornya. Sensornya sendiri menggunakan AI action camera, yaitu kamera RGB dengan pengenalan berbasis neural network. Ada dua LED light, yaitu sensor cahaya lingkungan yang memicu lampu otomatis saat robot masuk ke kolong furnitur gelap. Terakhir ada dirt detection sensor, yaitu sensor optik atau akustik untuk mendeteksi tingkat kekeruhan air atau debu. Yang keempat ada iRobot Humba Combo J9 Plus dengan daya hisap sampai 100% lebih kuat dibanding seri iSeries terdahulunya. Dengan navigasi Precision Vision Navigation. Fitur AI-nya yaitu Dirt Detective. Dia memprioritaskan ruangan yang paling kotor berdasarkan sejarah pembersihan. Lalu sistem pelnya menggunakan Auto Retraction Mopping System. Nah, dari segi performance, keandalan menghindari kotoran hewan peliharaan, optimasi rute berdasarkan kebiasaan pengguna. Environment-nya itu berada di rumah dengan hewan peliharaan, kabel berserakan, dan banyak karpet. Dari aktuatornya sendiri, yaitu menggunakan retractable mop arm dengan aktuator logam yang mengangkat kain pel ke bagian atas robot seperti kap mobil agar karpet tidak basah sama sekali. Lalu menggunakan dual multi-surface rubber brush, yaitu dua roll karet yang bekerja berlawanan arah. Yang terakhir, dari sensornya sendiri menggunakan wide angle RGB kamera, yaitu terletak di bagian depan untuk navigasi visual dan identifikasi rintangan. Lalu ada room confinement sensor, yaitu sensor inframerah untuk menemukan docking stationnya. Yang terakhir ada acoustic dust sensor, yaitu sensor piezoelectric yang mendeteksi suara partikel debu yang menabrak sikat untuk mengetahui area kotor. Nah, yang terakhir ada Samsung Bespoke JetBot Combo AI. Dengan spesifikasi navigasinya itu LiDAR dan 3D sensor. Menggunakan fitur AI Object Recognition, dan Spatial Recognition. Mampu membedakan tipe ruangan seperti dapur atau ruangan tamu. Fitur khususnya yaitu steam mopping atau pel uap untuk noda membandel. Performance sendiri yaitu pertama higienitas tinggi dengan uap panasnya tadi. Lalu kategorisasi ruangan yang sangat akurat, pemantauan rumah. Dari environment sendiri yaitu cocok untuk di interior rumah modern, area dapur berminyak, rumah dengan hewan peliharaan terpantau. Aktuator sendiri menggunakan digital interfer motor, yaitu motor hisap efisiensi tinggi. Ada steam generator, yaitu aktuator pemanas untuk menghasilkan uap panas ke bantalan pel. Dan terakhir ada high speed spinning patch, yaitu aktuator putar sampai 170 rpm. Sensor sendiri menggunakan 3D sensor, menggunakan active stereo vision, yaitu dua kamera inframerah untuk mendeteksi ruangan, deteksi rintangan sekecil 1 cm, yaitu lalu menggunakan LiDAR sensor berputar untuk memetakan tata letak ruangan secara presisi. Dan terakhir menggunakan TTOF sensor, yaitu untuk mendeteksi jarak jauh yang akurat. Selanjutnya yaitu terkait maps yang sudah kami buat dari jarak ITPLN ke Mall of Indonesia yang akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjelaskan untuk nomor 2, yaitu penjelasan rute yang sudah dibagikan, yaitu dari kampus ITPLN menuju Mall of Indonesia di daerah Jakarta Utara. Jadi di sini titik awalnya itu kita yaitu berada di kampus ITPLN, kemudian tujuan akhirnya yaitu Mall of Indonesia di Jakarta Utara. Kemudian untuk mode transportasinya motor, fokus pada jalur non-tol dan jalan arteri. Kemudian D, rute yang dipilih berdasarkan Google Maps dengan mode transportasi motor. Di situ sudah kita terterakan, sudah kita taruh gambar Google Maps-nya. Jadi rutenya seperti itu. Berdasarkan data real time dari Google Maps pada gambar di atas, perjalanan dari Cengkareng menuju Jakarta Utara memiliki tantangan berupa kepadatan lalu lintas dan rute yang bercabang. Rute yang dipilih adalah jalur yang menyusuri Jalan Pantura karena memiliki hambatan traffic light yang lebih sedikit dan konektivitas yang lebih langsung menuju area Kelapa Gading. Oke, untuk diagram tree-nya sendiri bisa kita lihat ada A, B, C, D, E, F, G. Dan di situ sudah ada tertera kos-kosnya sendiri. Kemudian untuk keterangannya, notnya yang A itu adalah titik awal kita, yaitu ITPLN atau STTPLN Cengkareng. Kemudian B itu yang tadi ada di diagram tree merupakan simpang jalan Outer Ring Road. Kemudian C, jalur utama Jalan Pantura, yaitu rute tercepat. Kemudian D, via arteri tengah. Kemudian E, kawasan Sunter atau Kemayoran. Kemudian F, Boulevard Barat Raya. Ya, kemudian yang terakhir G, yaitu titik akhir kita adalah Mall of Indonesia. Bisa dilihat tadi di diagram tree ada persimpangan di daerah B, di daerah C dan D. Kita kan kita mengambil rute yang tercepat, jadi kita akan ngambil yang langsung ke C-nya. Oke, lanjut. Kemudian metode hitung rute perjalanan yang dipilih adalah UCS. Algoritma UCS digunakan untuk menemukan rute dengan biaya path cost terendah dari root node ke goal node. Dalam studi kasus ini, cost didefinisikan sebagai jarak tempuh dalam satuan kilometer, yaitu km. Hasil rute ada dua opsi yang kita temukan, yaitu opsi 1, rute via Jalan Pantura sesuai gambar Google Maps tadi, yaitu rutenya A to B, to C, to E, to F, to G. Kalkulasinya yaitu 0,4 kilo ditambah 14 kilo ditambah 5,5 kilo ditambah 2 kilo, kemudian terakhir ditambah 1,2 kilo. Yang hasilnya itu 23 km. Statusnya dipilih karena merupakan least cost atau cost yang paling rendah, yaitu rute tercepat. Kemudian opsi kedua yaitu rute alternatif via arteri tengah. Itu lebih lambat. Rutenya itu A, to B, to D, to E, to F, to G. Kalkulasinya itu 0,4 km ditambah 15 km, kemudian ditambah 6,8 km, kemudian ditambah 2 km, kemudian yang terakhir ditambah 1,2 km. Kemudian hasilnya 25,6 km. Status diabaikan oleh sistem karena jarak lebih jauh. Oke, berdasarkan langkah perhitungan, langkah awal yaitu mulai dari titik awal yaitu node 1, node A, yaitu STTPLN atau ITPLN Cengkareng. Kos saat ini A sama dengan 0 km. Kemudian langkah kedua bergerak ke arah timur menuju node B, yaitu simpang jalan Outer Ring Road. Kos saat ini A to B sama dengan 0,4 km. Kemudian lanjut langkah ketiga, terdapat dua pilihan jalur dari node B menuju node C, jalur Pantura atau utara, atau node D, jalur arteri tengah atau selatan.
Sistem mengecek kos terendah terlebih dahulu. Jika kita cek jalur C itu 0,4 ditambah 14,6 km yang hasilnya akan menjadi 15 km pas. Kemudian jalur ke D itu akan mendapat biaya 0,4 km ditambah 15,2 km. Itu akan memakan biaya 15,6 km. Sistem memilih mengeksplorasi node C karena memiliki cost lebih kecil. Jadi otomatis jalur D tidak kami pakai. Langkah keempat dari node C, rute berlanjut menuju node E, yaitu kawasan Kemayoran atau Sunter. Akumulasi cost-nya itu 15 km yang tadi dari A ke C itu sudah 15 kilo ditambah 5,5 akan berbuah hasil 20,5 km. Langkah kelima, mengevaluasi kembali node D yang tadi disimpan. Jika dari D dilanjutkan ke E, biayanya adalah 15,6 ditambah 6,8 akan berbuah hasil 22,4 km. Karena 22,4 km lebih mahal dari 20,5 km, rute D akan otomatis kita abaikan sementara. Kemudian langkah ke-6 dari node E, perjalanan diteruskan menuju node F, yaitu Jalan Boulevard Barat Raya. Akumulasi cost itu 20,5 km ditambah 2 km akan berbuah hasil 22,5 km. Kemudian langkah ke-7, langkah terakhir dari node F menuju tujuan akhir di node G, yaitu Mall of Indonesia yang berada di Jakarta Utara. Akumulasi cost-nya itu 22,5 km ditambah 1,2 km akan berbuah hasil 23,7 km. Langkah 8, membandingkan semua rute yang mungkin sampai ke titik G. Rute utama yang kita pakai yaitu via jalur C itu akan berbuah hasil 23,7 km. Kemudian untuk rute alternatif via D yang tidak kami pakai atau alternatifnya itu akan berbuah hasil 25,6 km. Langkah 9, hasil akhir menunjukkan bahwa rute yang memiliki node C sama dengan 23,7 km adalah rute dengan cost terendah atau paling efisien sesuai dengan algoritma UCS. Rute ini dipilih sebagai jalur terbaik menuju Mall of Indonesia. F. Kesimpulan hasil analisis. Berdasarkan simulasi UCS, rute terbaik adalah A ke B ke C ke F ke G dengan total biaya sebesar 23,7 km. Pemilihan rute ini konsisten dengan rekomendasi Google Maps yang mengutamakan efisiensi jarak. Pengguna algoritma ini memastikan bahwa pengguna tidak hanya sampai ke tujuan, tetapi mencapainya dengan sumber daya, waktu, dan bahan bakar yang paling minimal. Mungkin itu untuk nomor 2. Selanjutnya yaitu hasil dari program yang sudah kami buat. Nah, ini adalah hasil program yang sudah kami buat. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, nah, ini adalah contoh dari program yang dibuat menggunakan bahasa Python. Nah, yang pertama dimulai dari titik A, lalu akan menuju ke titik B. Di sini akan ada dua persimpangan antara ke C dan ke D. Karena C lebih besar, lebih kecil kosnya, maka C yang akan dipilih. Dari C ke F, F ke E, dan F ke G. Nah, untuk warna hijau sendiri ini adalah rute yang kami pakai menggunakan metode UCS. Karena dengan kos yang paling rendah, yaitu 23,7 km. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.